Hari ini tema kita sejarah sains dalam Islam. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. PowerPoint-nya sudah terlihat. Baik. Kalau sudah terlihat, ini merupakan melengkapi dari paper yang sudah kita baca bersama, yang di-download dari blog Prof. Dede Rosyada. Jadi ini saya melengkapi saja. Jadi sejarah sains dalam Islam. Sains itu kan asal katanya scientia ya, artinya pengetahuan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Jadi sains itu adalah ilmu murni. Sains ini biasanya bisa diuji atau bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan, misalnya fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, menurut Baikuni, sains itu himpunan pengetahuan manusia tentang alam, jadi diperoleh berdasarkan konsensus para pakar, penyimpulan secara rasional tentang hasil analisis yang kritis ya terhadap data pengukuran dari observasi pada gejala-gejala alam. Nah, bagaimana sih hubungan antara sains dan Islam? Sebetulnya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi antara sains dan Islam itu hubungannya sangat erat. Nggak bisa, apalagi tadi sudah dibacakan oleh kalian dari paper Prof. Dede itu, nggak ada bedanya gitu ya. Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Nah, hubungannya itu sains itu kan lahir dari worldview dan pandangan hidup Islam, itu tercakup dalam Al-Quran dan hadis sebagai otoritas kebenaran yang kita yakini sebagai umat muslim. Nah, kemudian kalau secara khusus, sains itu didefinisikan sebagai aktivitas saintifik atau ilmiah yang dasarnya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ya. Kemudian dalam pencapaian kegiatan saintifik ini, biasanya Islam menekankan kepada sumber-sumber dan metode dari ilmu tersebut. Nah, biasanya para ilmuwan muslim ini mempedomani Al-Quran dan hadis, sehingga produk-produk sainsnya ini membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Itu bedanya dengan sains barat ya. Kalau sains barat kan dia tidak ada batasan gitu ya. Kalau di kita ini kan ada batasan Al-Quran gitu ya, kemudian dikuatkan lagi dengan hadis. Contoh misalnya kalau kalian dulu pernah booming gitu ya tentang cloning. Nah, cloning itu kan bagian dari hasil karya sains ya, buah penelitian manusia. Kalau secara normal kan makhluk hidup baru itu kan hasil reproduksi ya. Sementara kalau cloning itu bahkan sudah ada hasilnya gitu ya dari hewan, dari sel-selnya itu bisa bisa menjadi hewan baru yang sifat, gen itu semuanya sama, identik gitu ya. Nah, tetapi itu tidak bisa diterapkan kepada manusia gitu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita berdasarkan agama Islam misalnya harus jelas gitu ya siapa asal usulnya, binnya bin siapa gitu ya. Karena itu nanti terkait dengan perwalian menikah, terus nanti terkait dengan warisan gitu. Kemudian nanti terkait dengan macam-macam gitu ya. Makanya kalau menurut Islam ada batasannya, sains itu ada batasannya gitu ya. Sepanjang dia berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian ini tadi dalam Islam sains ini terkait dengan ilmu pengetahuan dan iman. Jadi kita ini ketika kita menemukan satu fenomena alam, kemudian kita juga melihat betapa perkembangan sains ini kan sangat cepat gitu ya, yang zaman dulu tidak terbayangkan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu hari. Misalnya dulu kalau mudik dari Pulau Jawa ke Sumatera atau dari Pulau Jawa ke Papua itu bisa berhari-hari gitu ya. Terus orang melaksanakan ibadah haji bisa berbulan-bulan berjalan itu ya, naik kapal, naik darat gitu ya. Nah, sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dalam sehari sampai ke tujuan gitu ya. Bahkan dalam sejam, contoh nih, ke Sumatera dari Jakarta ke Medan atau ke Aceh itu kan bisa 2 hari sampai 3 hari. Nah, sekarang naik pesawat cuma beberapa jam sudah sampai gitu ya. Jadi hemat tenaga, hemat biaya, hemat waktu gitu. Nah, jadi sains ini dan teknologi ini betapa sangat berkembang pesat dan dia mempermudah kehidupan manusia. Tetapi segala sesuatu itu kalau orang Islam itu menambah keimanan kita gitu.
menambah keimanan kita. Nah, karena sifat dari kandungan proporsionalnya itu sesuai dengan prinsip pertama logika dan pengetahuan metafisika, etika, estetika gitu ya. Sehingga dengan sendirinya subjek itu bertindak sebagai cahaya yang menerangi segala sesuatu. Nah, kemudian iman itu kan visi yang ditempatkan ya, ada data, fakta dalam perspektif yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Nah, kemudian iman itu dasar bagi penafsiran yang rasional atas alam semesta, karena prinsip utama dari akal itu tidak bersifat non-rasional dan tidak bertentangan dengan diri sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat alam semesta, itu dijadikan sebagai sumber realitas penalaran sains gitu ya, sehingga kita tidak memisahkan gitu ya, bahwa ke apa ya, ketakjuban kita terhadap alam semesta itu merupakan gambaran yang tidak terpisahkan dari wujud Allah gitu ya, karena di balik wujud dan realitas alam semesta itu terdapat dimensi metafisik gitu ya. Jadi sains dalam Islam ditujukan untuk melakukan pembuktian-pembuktian terhadap isyarat untuk pencarian ilmu yang tertera di dalam Al-Qur'an. Kenapa begitu? Karena Al-Qur'an itu kan sumber ajaran Islam ya, dan itu kita pedomani sebagai sumber utama. Kemudian kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam dari Allah. Kemudian secara objektif, Al-Qur'an ini bukan merupakan ensiklopedia sains dan teknologi, tetapi kapasitas Al-Qur'an sebagai huda linnas. Jadi Al-Qur'an itu memberikan informasi tentang fenomena alam, porsinya cukup banyak ya. Jadi kalau kita mencermati Al-Qur'an, ada sekitar 750 ayat yang mengemukakan tentang sains. Nah, kemudian Al-Qur'an ini merupakan hidayah ya, hidayah, petunjuk gitu ya kepada manusia. Kemudian Al-Qur'an ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang kita yakini ini Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan bumi, dan di antara keduanya untuk memudahkan manusia menjalani kehidupan di samping untuk beribadat kepadanya. Nah, ini tercakup dalam Quran surat Ibrahim ayat 32. Selanjutnya, nah dalam konteks sains, Al-Quran ini mengembangkan beberapa langkah ya atau proses. Yang pertama, Al-Quran itu kan memerintahkan kepada manusia untuk mengenali alam sekitar gitu ya. Kemudian dari mengenali alam itu kita mengetahui sifat-sifat dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Kemudian Al-Quran itu mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Terus Al-Quran itu menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Nah, ada beberapa ayat tentang sains. Tadi sebelumnya, slide sebelumnya kan ada sekitar 750 ayat ya tentang sains. Ini contohnya aja. Misalnya dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia agar memperhatikan, mengkaji, dan menyelidiki rahasia alam ciptaannya secara sistematis. Nah, kemudian ada juga misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 20, ini terjemahannya, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam Islam kita, kalau kalian sudah pernah belajar sejarah, itu kan sejarah Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Islam itu dibawa melalui perantara Nabi Muhammad gitu ya. Jadi wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umat Islam, sehingga pembahasan tentang sejarah Islam itu biasanya sejarawan memulainya dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, dari beberapa periode itu, contoh misalnya kalau Badri Yatim membaginya itu ada 3 periode, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, kalau di sejarah Islam kita mengenal ada masa Abbasiyah. Jadi kan setelah masa Nabi Muhammad SAW, kemudian nanti ada sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti Umayyah, dan ada dinasti Abbasiyah. Baru setelah itu ada 3 kerajaan Islam besar. Ada kerajaan Islam Mughal di India, ada kerajaan Safawi di Persia, dan ada kerajaan Turki Utsmani gitu. Nah, puncak keemasan Islam ini ada di periode Abbasiyah ya. Itu sekitar pada abad ke-8
hingga abad ke-12 Masehi, ini betul-betul umat Islam ini ada di masa keemasannya, di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam itu berkembang pesat ya. Kenapa bisa berkembang? Karena ya khalifahnya itu mendukung gitu ya, kebijakan-kebijakannya itu mendukung perkembangan pendidikan. Jadi segala sesuatu itu tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya mensupport kebijakannya pro terhadap pendidikan, maka pendidikan itu bisa berkembang gitu ya. Misalnya mensupport pengembangan ilmu pengetahuan, mensupport penterjemahan, mensupport penelitian-penelitian dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini abad ke-8 hingga abad ke-12 ini adalah zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ini berkembang ya. Pada saat ini umat Islam ini kan menjadi pemimpin dunia. Karena perhatiannya tidak hanya dari sisi ilmu agama, tetapi juga ilmu umum dan ilmu murni. Ilmu murni itu natural science. Pada masa ini banyak tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat cerdas, aktif, dan handal. Nanti akan saya sampaikan beberapa tokoh ya di masa keemasan Islam ini. Nah, kemudian pada masa Abbasiyah ini banyak ilmuwan Muslim yang menemukan beberapa ilmu sains yang berpengaruh terhadap ilmu sains modern seperti sekarang, bahkan menjadi kiblat dari sains di Eropa. Nah, ini ilmuwan Islam ini sudah lebih dulu menemukan ilmu-ilmu pengetahuan ribuan tahun sebelum ilmuwan-ilmuwan Eropa bermunculan. Misalnya nih ya, dalam buku M. Nasir Arsyad tentang ilmuwan Muslim sepanjang sejarah, ini beliau menampilkan ilmuwan Muslim abad ke-8 dan 9, bahkan sebetulnya sampai abad ke-20, tetapi saya hanya menyebutkan abad ke-8 sampai abad ke-12. Nanti kalau kalian ketemu bukunya kecil tapi lengkap banget, ilmuwan-ilmuwan yang mungkin di perpustakaan mudah-mudahan ada ya. Ini penerbitnya Mizan, judulnya Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah. Nah, ini misalnya yang pertama ada Jabir Ibn Hayyan. Jabir ini dia bapak ilmu kimia, beliau mendirikan laboratorium pertama. Nah, itu kan, jadi keren banget. Lab pertama itu dibuat oleh tokoh Muslim. Kemudian ada Al-Hawarizmi, beliau adalah seorang matematikawan ulung yang pertama. Terus ada Al-Kindi, ini filsuf penggerak dan pengembang ilmu pengetahuan. Lalu ada Abu Kamil Suja, ini ahli aljabar Islam tertua. Lalu ada Ibnu Masawai, seorang dokter spesialis diet. Nah, tuh biasanya cewek-cewek ini suka diet, ternyata spesialis diet ini sudah ada sejak abad ke-8. Kemudian ada Al-Farghani, ini seorang astronom, karyanya banyak diterjemahkan ya. Kemudian ada Sabit bin Qurrah, seorang ahli geometri yang membahas waktu matahari. Lalu ada Al-Battani, dia adalah seorang astronom yang melakukan observasi secara gemilang. Kemudian ada Habasi Al-Mawarzi, ini juga astronom bahkan sejak remaja ya. Jadi kalau kalian lihat biasanya di buku-buku sejarah ada yang sudah sampai ke bulan, astronot sampai ke bulan. Nah, ternyata ilmu yang mencikal bakalinya itu ada sejak abad ke-8 ya, sejak ilmuwan Muslim ini. Kemudian yang ke-10 ada Zakaria Ar-Razi. Ini seorang dokter penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Nah, jadi kalau zaman dulu ini kan penyakit ini, kalau sekarang kan sudah banyak obatnya, sudah banyak vaksinnya gitu ya. Kalau anak-anak misalnya divaksin cacar gitu ya. Nah, jadi kira-kira mungkin kalau kita analogikan ke sekarang nih, sekarang lagi musim pandemi COVID gitu ya, dan mulai ditemukan vaksin, terus sekarang ini beberapa yang diprioritaskan vaksin itu misalnya yang awal-awal kan tenaga kesehatan, terus pimpinan-pimpinan pemerintahan, kemudian pendidik ya, guru, dosen, dan nanti bertahap gitu ya, mungkin setelah ini mahasiswa dan masyarakat umum gitu ya. Nah, kalau sekarang apalagi awal-awal pandemi COVID itu kan menjadi momok yang sangat menakutkan gitu ya, maksudnya takut banget, apalagi pas ada kasus COVID pertama dulu dari Depok ya, itu kan betul-betul jadi berita nasional, heboh gitu. Nah, sekarang tingkat kesembuhan di Indonesia itu kan sudah sangat tinggi. Jadi kalau kalian ngikutin perkembangan berita di TV, info dari Kementerian Kesehatan tentang penanganan COVID, ya alhamdulillah memang banyak korbannya, banyak pasiennya, tetapi tingkat kesembuhannya juga sudah
lumayan banyak gitu ya, apalagi sekarang sudah mulai ada vaksin. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu penyakit cacar itu menjadi satu momok yang menakutkan, sekarang sudah biasa aja gitu karena sudah ditemukan vaksinnya, sudah ada obatnya gitu. Nah sekarang mudah-mudahan cerita tentang pandemi COVID ini menjadi suatu saat akan menjadi cerita masa lalu lah gitu. Artinya kita berharap pandemi ini segera berlalu gitu ya, dan nanti kita bisa menceritakan bagian dari sejarah bahwa pernah ada pandemi COVID dan sudah ditemukan vaksinnya gitu. Kemudian ilmuwan muslim abad 10, tadi 8 dan 9. Nah, abad 10 ini banyak juga ya. Ada Abu Qasim Az-Zahrawi, dia ini seorang ahli bedah muslim. Kemudian saya pernah lihat di media online, jadi jangan dibayangkan ahli bedah muslim ini, maksudnya kalau zaman sekarang kan peralatan bedah itu cukup canggih ya, misalnya ada lampu apa tuh kalau yang di meja operasi itu di atasnya itu biar maksudnya biar terang gitu ya, biar jelas apa yang di ini, terus guntingnya juga tipis-tipis, kecil-kecil gitu ya, pokoknya alat-alatnya itu sudah semakin canggih gitu ya. Terus ada misalnya mungkin yang lebih ngerti yang bagian kesehatan. Saya ingin menggambarkan bahwa perkembangan dunia kedokteran itu udah sangat pesat. Nah, saya pernah melihat di media online itu, jadi di foto gitu ya, atau diilustrasikan gambar-gambar alat bedah pada masa lalu itu gede-gede gitu ya, pokoknya ngeri lah gitu. Tetapi ya alhamdulillah dengan penemuan yang dimulai pada abad awal Islam ini memberi satu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran gitu ya, sehingga tingkat kesembuhan pasien itu lebih tinggi gitu ya dengan temuan-temuan ini. Kemudian ada Al-Farabi. Al-Farabi ini seorang komentator Aristoteles yang cerdas sejak dia masih kecil. Kemudian ada Al-Mas'udi, beliau ini adalah seorang sejarawan. Ada Ibnu Amajur, ini juga astronom pencatat perjalanan bulan. Ada Ibnu Rusta, ini juga sama astronom ya, dan teorinya ini berlandaskan kepada Al-Quran. Kemudian ada Abu Dulaf, seorang penyair, juga seorang ahli logam. Kemudian ada Ibnu Juljul, ini penulis biografi dan ahli kedokteran. Ada Al-Hazin, seorang ahli matematika yang memecahkan soal-soal Archimedes. Lalu ada Abu Wafa, ini seorang astronom dan matematikawan yang mengembangkan trigonometri. Kemudian kita juga mengenal ada namanya Al-Hawarizmi, seorang penulis ensiklopedi disiplin ilmu. Nah, lalu ini lanjutannya ilmuwan muslim abad ke-11. Ini misalnya kita mengenal ada Ibnu Al-Haisam, seorang ahli fisika ya. Ini disegani oleh Bacon, Da Vinci, dan Kepler. Lalu ada Ibnu Hindu, seorang penyair, dia juga seorang dokter. Lalu ada Al-Karki, penulis orisinal di bidang aritmatika. Ibnu Irak ini guru Al-Biruni, ahli astronomi dan matematika. Nah ini kerennya ya, jadi maksud saya kalau ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu itu multi talenta, jadi mereka itu rata-rata tidak hanya menguasai satu bidang, tetapi banyak bidang gitu ya. Ya ini contoh nih misalnya Ibnu Irak, dia juga ahli astronom, ahli matematika gitu ya. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang multi talenta begini ya, keilmuannya itu banyak bidang. Nah, kemudian kita juga kenal Al-Biruni, seorang eksperimentalis, pengetahuannya lengkap, jujur, kemudian objektif. Ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini bahkan oleh kalangan dokter di Eropa ini dikenal sebagai raja di raja, maksudnya raja di atas raja gitu. Penemu berbagai macam ilmu, jadi tidak hanya bidang kedokteran saja, dan ini dirujuk banyak oleh dunia kedokteran sekarang. Kemudian ada Ibnu Yunus, penemu pendulum 600 tahun sebelum Galileo Galilei. Ada Ibnu Jazar, ini seorang dokter, jadi beliau ini mengarang buku obat-obatan untuk kaum fakir. Lalu kita juga mengenal ada Ibnu Zuhur, jadi keluarganya ini adalah keluarga sarjana yang berprestasi. Ada Ibnu Safar, dia menulis tabel astronomis. Lalu ada Abu Ubaid Al-Bakri, ahli ilmu bumi terbesar abad ke-11. Selanjutnya ini ilmuwan abad ke-12 ya. Abad ke-12 ini kita mengenal misalnya ada Umar Khayyam. Ini dia pencipta Rubaiyat yang ahli aljabar. Lalu ada Ibnu Bajah,
ini ahli filsafat, dia juga ahli musik. Kemudian ada Al-Kharaki, seorang astronom, ahli matematika, ahli geografi gitu. Nah, ini juga idenya banyak dikutip oleh Roger Bacon. Kemudian ada Ibnu Jazla, seorang dokter, ada Ibnu Al-Kasyaf, ilmuwan yang selalu haus kepada ilmu pengetahuan, ada Al-Idrisi, ahli geografi, Al-Hazini, ahli meteorologi dan dokter ternama, dia yang memaparkan teori gravitasi. Lalu ada Jabir bin Aflah, seorang astronom pembangun observatorium pertama. Ada Ibnu Ghalib, dia seorang ahli geografi dan sejarah yang menulis sejarah Spanyol. Kemudian ada Abu Hayr, ilmuwan ahli tumbuh-tumbuhan. Ada Ibnu Rushd, seorang perintis ilmu kedokteran umum. Dan ada Ibnu Tufail, pengarang Hayyan Ibnu Yaqzan. Nah, ini tadi saya bilang sumbernya. Ini lengkap ya, sampai abad ke-20 ini ada. Tapi saya hanya menyampaikan sampai abad ke-12 karena itu puncak kejayaan pendidikan dalam Islam ya, atau puncak kejayaan ilmu pengetahuan sains Islam. Nah, jadi maksud saya kalau kalian berminat, tidak hanya buku ini, banyak buku-buku lain yang mengungkapkan tentang siapa saja gitu ya yang tokoh-tokoh Muslim berpengaruh dalam sains. Kemudian, nah ini seperti yang saya singgung tadi, dinasti Abbasiyah ini dia pilar utama pengembang sains Islam. Nah, pada periode 132 Hijriah, atau kalau Masehinya tahun 750 Masehi, sampai 847 Masehi, ini zaman keemasan pemerintahan Abbasiyah. Jadi pada masa inilah peletakan landasan eksistensi filsafat, ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, kemudian 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah, yaitu abad ke-8 sampai 11 Masehi, ini kalau menurut sejarawan Bosworth, bukunya berjudul Islamic Dynasty, ini menurut dia inilah masa kejayaannya karena keberadaan ilmu pengetahuan itu betul-betul terasa gitu dampaknya. Nah, buktinya misalnya tadi ada berbagai literatur ilmu pengetahuan yang eksis, seperti kitab-kitab kesusastraan, teologi, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, popularitas Abbasiyah ini kan banyak ya khalifahnya ya, tetapi yang paling mendukung atau paling dikenal gitu ya pada sejarah Islam ini misalnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini sekitar tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan putranya Al-Ma'mun, ini juga mengalami masa kejayaan Islam tahun 813 sampai 833 Masehi. Kenapa dibilang puncak kejayaan Abbasiyah? Karena pada masa kedua khalifah ini kesejahteraan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesusastraan, kebudayaan ini betul-betul didukung oleh khalifah gitu. Nah, pada saat inilah negara Islam ini mencapai kejayaannya yang tidak tertandingi gitu ya. Naiknya Harun ar-Rasyid sebagai khalifah kelima menggantikan Al-Hadi membawa perubahan besar dalam dinasti Abbasiyah. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya, banyak para ilmuwan ulama yang hidup pada masa pemerintahannya. Nah, kemudian Baghdad ini sebagai pusat ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, Baghdad ini dalam sejarahnya dicatat sebagai sebuah perpustakaan. Jadi berbagai referensi ilmu pengetahuan itu ada ya di Baitul Hikmah, artinya gedung ilmu pengetahuan. Nah, sejarah juga mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid, cabang-cabang ilmu pengetahuan misalnya kayak matematika, fisika, astronomi, bahkan kemiliteran ini mengalami perkembangan yang signifikan gitu ya. Karena Khalifah Harun ar-Rasyid ini benar-benar menempati sebuah derajat yang sangat tinggi dalam kebudayaan dan peradaban. Bahkan kalau dibandingkan dengan Karel Agung di Eropa, itu masih kalah jauh gitu. Nah, ini misalnya kalau dibandingkan antara Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, kemudian dibandingkan dengan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium, itu masih kalah ya. Jadi Baghdad itu betul-betul populer ya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Kemudian ada beberapa faktor pendukung ya. Kenapa sih sains Islam itu sangat maju pada masa dinasti Abbasiyah? Nah, setidaknya ada beberapa alasan.
Misalnya yang pertama ada faktor asimilasi. Nah, ketika terjadi ekspansi wilayah, perluasan wilayah Islam ke beberapa negara di sekitar kekuasaan Islam, itu terjadi asimilasi, pertukaran budaya ya antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang sudah lebih dulu dalam ilmu pengetahuan. Nah, misalnya pada masa kekuasaan Bani Abbas, ini banyak pemeluk agama Islam yang bukan dari kalangan Arab gitu ya, sehingga proses asimilasi ini berjalan dengan sangat efektif antara bangsa Arab dengan non-Arab. Kemudian yang kedua, adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur. Jadi ketika ekspansi itu tidak hanya bidang kemiliteran gitu ya, tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga pendidikannya itu diadopsi, baik itu pendidikan dari luar diadopsi ke dunia Islam maupun pendidikan dari Islam itu ditransfer ke dunia luar gitu ya. Kenapa? Karena kan ketika memperluas wilayah Islam, maka misalnya ilmu pendidikan Islam itu diajarkan gitu ya ke wilayah-wilayah yang baru masuk itu tadi. Nah, begitu juga ilmu-ilmu dari luar Islam tadi itu diadopsi ke dalam dunia Islam. Bagaimana caranya ya? Tentu saja dengan transfer penterjemahan gitu ya. Karena kan dari bahasa asing harus ditransfer dulu ke penterjemahan. Misalnya kalau dulu bahasanya bahasa Arab gitu ya, maka diterjemahkan dalam bahasa Arab gitu. Nah, gerakan penterjemahan inilah yang sangat didukung oleh Kekhalifahan Abbasiyah gitu ya. Misalnya kalau di beberapa buku sejarah saya pernah baca, begitu mendukungnya khalifah ini terhadap ilmu pengetahuan atau terhadap penterjemahan, misalnya ada ilmuwan atau penterjemah yang menerjemahkan buku, itu hasilnya ditimbang. Zaman dulu kan belum ada kertas, belum ada maksudnya dia belakangan gitu ya. Terus belum ada mesin ketik, belum ada sekarang fotokopi gitu ya. Nah, sehingga itu kan tulis tangan ya, tulis tangan gitu. Nah, itu kemudian ditimbang gitu hasilnya. Kalau misalnya bukunya atau kitabnya itu kitab terjemahannya itu sekian gram, maka contoh misalnya ada 200 gram, satu buku kecil ini misalnya beratnya 200 gram. Nah, jadi dibayar oleh khalifah itu sebesar 200 gram emas gitu hasil karyanya itu. Begitu juga dengan selain ilmuwan juga musik gitu ya, seniman-seniman itu didukung oleh khalifahnya. Nah, kemudian pada masa Al-Mansur ini hingga Harun ar-Rasyid, fase ini banyak penterjemahan ya karya-karya dalam bidang astronomi dan ilmu mantik. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah, buku-buku yang diterjemahkan misalnya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Lalu setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas dan bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas gitu ya, karena sudah ada kertas, jadi lebih memudahkan gitu. Nah, pada ini masa dinasti Abbasiyah, ini juga tadi sudah saya sebutkan peran dari kekhalifahannya, dukungannya gitu ya. Nah, contoh kita analogikan sekarang gitu ya, kalau pemerintahan kita mendukung dunia pendidikan, misalnya di dalam undang-undang ada undang-undang Sisdiknas, kemudian kalau di Perda juga ada Perda tentang sistem pendidikan gitu ya. Nah, itu di situ tercakup kalimat wajib belajar. Wajib belajar itu awal mulanya kan 9 tahun. Terus sekarang di beberapa provinsi mengeluarkan Perda wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 9 tahun misalnya dari SD kan 6 tahun. SMP 3 tahun. Berarti 9 tahun itu adalah kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan pendidikan gratis gitu. Nah, itu maksudnya dukungan pemerintah. Terus kalau wajib belajar 12 tahun berarti sampai SMA harusnya semua pendidikan itu gratis. Tetapi sekarang baru di sekolah-sekolah negeri ya, sekolah swasta itu masih menarik SPP yang sangat tinggi gitu karena ya APBN kita terbatas. Nah, itu contohnya gitu ya, maksudnya dukungan-dukungan pemimpin terhadap ilmu pengetahuan dan sains itu sangat berperan gitu, karena kalau tidak didukung kebijakannya maka tidak bisa berkembang gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi perspektif seorang muslim dalam memandang sains dan teknologi. Bagaimana sikap kita gitu ya sebagai umat Islam terhadap sains dan teknologi? Yang pertama adalah yaitu tadi untuk tujuan ilahiyah, berpijak kepada ajaran tauhid, kita meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Kemudian segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah, dan kita
yang yang kita lakukan adalah berusaha untuk memperoleh keridhoannya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, dengan mengetahui betapa hebatnya sains ini, maka tujuan akhirnya adalah kita semakin mendekatkan kepada Allah. Nah, keyakinan tauhid yang kokoh ini bisa membuka cakrawala peneliti kepada pandangan alam yang lebih komprehensif. Jadi tidak lagi melihat alam secara parsial gitu ya, tetapi saling hubung antara kesatuan di balik keragaman. Nah, inilah yang disyaratkan dalam Al-Qur'an, bahwa setiap benda yang diciptakan oleh Allah ini punya satu tujuan, sehingga benda sekecil apapun itu memiliki nilai. Contoh misalnya di yang ini aja deh, yang sepele. Misalnya kita benci terhadap lalat gitu ya. Kenapa sih ada lalat gitu, seolah-olah tidak ada manfaatnya. Ternyata dia mengurai sampah misalnya gitu. Jadi meskipun dia barang yang atau benda makhluk hidup yang sangat kecil, dia punya nilai gitu ya, punya manfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah kita ini dengan belajar sains dan ilmu pengetahuan ini, perkembangan sains dan ilmu pengetahuan, teknologi yang sangat pesat ini membimbing manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita raih lewat indera, dan meskipun demikian kita percaya bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas gitu ya. Sementara yang tidak kita ketahui itu lebih luas lagi gitu ya, ciptaan Allah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Yaitu tadi, kita tidak boleh takabur bahwa semua adalah kebesaran Allah. Semua yang kita pelajari ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita.